Iya, Pak Sul. Ini kan kita hampir mendapatkan pemimpin daerah yang baru. Ya, Berarti masa jabatan untuk kepala daerah kita sebelumnya juga sudah hampir ya, berakhir. Nah, kita bicara tentang evaluasi nih Pak. Ini ya, kita bisa kan sudah hampir habis nih juga tahun ini. Kita evaluasi RPJMD dari wali kota kita sebelumnya. ya, Ini seperti apa Pak? Target-target ya, pembangunan apakah sudah sesuai atau hambatannya yang berarti seperti apa? ya. Ya memang pilkada ini apa namanya pemilihannya di bulan November. Ya. Kemudian perkiraan Pak Wali Kota habis yang semestinya di SK masa jabatan Pak Wali Kota itu selama 5 tahun di 2000, artinya 2026 beliau Hmm. berakhir. Tetapi karena adanya pilkada serentak ini kemungkinan itu berakhir di 2025. Ya, Oke. berarti sebenarnya masih ada 1 tahun ini Masih terpotong kurang masa setahun jabatan ya. beliau. Nah, tetapi dengan kalau melihat kacamata RPJMD atau visi misi beliau yang Mm-mm. dituangkan di dalam RPJMD, janji-janji beliau kepada masyarakat yang dituangkan di dalam RPJMD itu akan berakhir 2026, terpaksa kita ajukan ke 2025 juga. Harus berakhir juga di Iya, 2025 karena mengikuti masa akhir jabatan jabatan Pak Wali beliau. Kota. Ya. Nah, tentunya akhir tahun ini kita sudah melakukan evaluasi-evaluasi Mm-mm. terkait mengenai RPJMD, apa-apa yang menjadi janji Bapak Wali Kota Makassar yang dituangkan dalam RPJMD itu, apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, ini sementara kita evaluasi per SKPD. Ya, karena kan RPJMD ini 5 tahun yang dibuat ini masing-masing sudah ada SKPD-nya yang sesuai dengan tupoksinya itu melaksanakan janji-janji tersebut. Oke, jadi Ya, kalaupun harus evaluasi harus per SKPD-nya ya, ya, Pak. inilah yang kita lakukan monitoring SKPD. Misalnya, ya, lorong wisata. Nah, Mm-mm. ini kan dituangkan di dalam RPJMD bahwa 1 tahun itu harus ada 1.000 lorong yang terbentuk, Mm-mm. lorong wisata itu. Nah, karena tidak sampai dengan 5 tahun, hanya 4 tahun, berarti ada sekitar 4.000 lorong yang mesti harus dibuat. Karena kita Ya, patokan dengan masa karena kita patokan janji Pak Wali betul, Kota, iya ya, dengan seribu lorong wisata per dalam tahun, satu iya. tahun. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Dan sampai saat ini, kalau saya tidak salah, lorong wisata yang sudah terbentuk itu ada sekitar 3.700. Berarti Ya, berarti masih mendekati banyak. target ya. Misalnya Sementara masa 300. jabatannya masih sampai Ya, tahun depan. ya, misalnya 300 lorong yang harus dibentuk. Uh-uh. Nah, inilah yang kita lakukan percepatan untuk memenuhi janji tersebut di dalam RPJMD. Misalnya juga ada janji Pak Wali Kota Makassar dalam RPJMD itu membuat 10.000 pelatihan training, ya, Mm. training kerja. Ini kalau saya ini sudah capai target, sudah capai target. Kita lihat di dinas-dinas, baik di Disnaker semua sudah melakukan 10.000 skill training gratis itu sudah terpenuhi. Inilah yang nanti kita akan evaluasi mana-mana nanti apa namanya janji-janji Bapak Wali Kota Makassar yang belum terpenuhi itu akan kita terus untuk melakukan mendorong baik itu dari SKPD 1 atau SKPD yang memiliki apa namanya tupoksi yang harus berkolaborasi. Berarti ini juga harus kembali lagi dengan visi misi calon wali kota yang baru ya, Pak. Terkait dengan mungkin masih ada pekerjaan tersisa, target yang masih harus dikejar Ya, selama kepemimpinan sekarang harus dilanjutkan oleh calon kepala daerah kita yang baru. bisa saja ada seperti itu, bisa juga berbeda. Ya Oke. tergantung apa yang disampaikan di waktu kampanye di kampanye kampanye ini. Hmm. Ya, jadi untuk pemilihan tahun ini ya kita perhatikan apa misalnya apa namanya visi misi yang atau janji-janji kampanye yang diberikan oleh calon-calon kepala daerah itu harus diperhatikan oleh masyarakat, ya, kalaupun terpilih nantinya itu harus Oh, jadi dipenuhi. kewenangan ini juga dari mereka sendiri ya. Apakah Iya, mereka mau melanjutkan yang masih menjadi target kita yang belum ya, terrealisasi itu bisa dilanjutkan, bisa juga tidak ya, Pak? bisa juga tidak, kan itu Oke. hanya sampai 5 tahun, Oh iya ya, iya. hanya sampai 5 tahun. Ya. Jadi Pak Wali Kota Makassar ini kan sudah 2 periode, jadi Mhm. beliau tidak bisa ikut konstitusi lagi untuk Betul. 5 tahun ke depan. Oke, Jadi beda lagi iya RPJMD. beda lagi Heeh. RPJMD-nya sesuai dengan visi misi yang dijanjikan selama harus sesuai dengan RPJPD. Ya, yang jangka Harus panjang sesuai. tadi ya. Ya, Heeh. tanggapannya. Kalau misalnya ada kandidat wali kota yang mau apa namanya melanjutkan
dari visi misi dari Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, ya nggak ada masalah. Ya, Ya, apalagi memang kalau sudah masuk dalam rencana jangka panjang tadi ya, ya. ya mau tidak mau ya itu tetap harus Misalnya diteruskan. program beliau low carbon city. Low carbon city Ya, low sudah carbon. pasti masuk di dalam RPJPD, karena di RPJPD kita ada terkait mengenai salah satu misinya adalah untuk penurunan emisi rumah gas kaca. Nah, itu Oke. kan masuk dalam program low carbon city. Itu menjadi kewajiban untuk setiap kepala daerah nanti yang terpilih untuk melaksanakan visi misi itu, karena sudah tertuang di dalam RPJPD kita. Kalau low carb sendiri ini Pak, kalau sampai dengan sekarang di triwulan akhir ini sejauh mana Pak capaiannya untuk Saya kira sudah on the track semua low carbon city ya. Eh, Misalnya apa namanya, pengadaan motor sampah listrik. hmm, Nah, itu kan salah satu program kegiatan yang untuk bagaimana menurunkan rumah gas kaca. iya. Nah, kemudian pengadaan solar panel, Hmm, ya. Kemudian ada juga pengadaan bus-bus listrik sekolah yang di Dinas Perhubungan. hmm. Ya, kemudian ada juga beberapa kendaraan mobil operasional yang berbasis listrik. Nah, itu kan semua program yang eh, penurunan low carbon city, termasuk PSL, ya, Oke. low carbon city, termasuk juga lorong wisata dengan melakukan penghijauan atau misalnya ada green building, program green building yang dilakukan Hmm. di misalnya di mall pelayanan publik, ada juga bangunan hijau yang dibuat, ya, kemudian taman-taman. Itu semua adalah masuk bagian dari low carbon city, dan ini sementara kita tetap lakukan evaluasi. Oke. Nah, ini kan tadi kita bicara tentang RPJMD Kota Makassar, berarti terkait dengan visi misi wali kota dan juga target pembangunan dari wali kota sebelumnya. Nah, kalau kita kaitkan nih Pak dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, apakah memang juga harus selaras dengan itu, harus sejalan dengan itu kah pembuatan RPJMD nanti Pak? Iya, Harus diselaraskan? harus. Iya, harus, karena RPJMD ini itu kan mengacu juga kepada RPJMD ini mengacu juga kepada RPJMN, Hmm, tentang pembangunan jangka menengah nasional. nasional. Nah, ini selalu harus selaras. Pasti harus Ya, ya. harus selaras. Jadi makanya dalam pembuatan RPJMD ini selalu diasistensi oleh baik pemerintah provinsi ataupun dan pemerintah pusat. Karena program-program misalnya presiden ini harus nyambung dengan yang ada di daerah. Yang ada di daerah. Ya. Jadi selain antar daerah, antar waktu juga, Mhm. dan antar ruang juga. Itulah Wah, perencanaan. iya, semua harus selaras, betul-betul Ya. ya. Iya. Jadi saya ingatkan kembali, saat ini Anda sedang menyaksikan channel YouTube Solusi Media ID dan juga Anda mendengarkan siaran ini melalui Radio Venus 97,6 FM dan juga di Radio RRI Makassar Perempat 92,5 FM. Iya, baik Pak Sul. Ini kita bicara tentang tadi perkembangan infrastruktur sudah dijelaskan ya. Oke, peran Makassar sendiri Pak. Ini bagaimana peran Kota Makassar dalam perekonomian regional Sulawesi dan Indonesia Timur pada tahun 2024? Saya kira sangat strategis. Hmm, Pertama dari sisi letak yang strategis, Makassar ya, berada di center point of Indonesia, betul. berada di tengah-tengah, dan ini merupakan apa namanya, Semakin dekat juga dengan ibu semakin kota IKN menjadi nantinya. kota Makassar ini sebagai kota destinasi, Iya, ya, karena lokasinya betul-betul. Kedua, dengan adanya IKN iya tempat betul. ini, Makassar menjadi penyangga, Hmm, ya, dari IKN, baik dari produksi barang dan jasanya, wisatanya, ya. Saya kira Makassar menjadi diuntungkan dengan adanya IKN ini. Ya. Kemudian saya kira fasilitas infrastruktur bandara kita, ya, alhamdulillah sudah bandara internasional. Kemudian iya. kelebihannya juga ada Newport yang baru, yang tentunya ini menjadi tol laut untuk kawasan Indonesia Timur. Sebenarnya Makassar ini sangat kaya sih Pak kalau kita bicara tentang pertumbuhan atau apa faktor yang bisa mendatangkan investasi ke sini. Kalau kita bicara ini sangat kaya ya. Ya, jadi memang Makassar punya potensi Iya, investasi. potensinya cukup besar. Iya. Tinggal kita, pemerintah maupun masyarakat, bagaimana melakukan branding, melakukan promosi, ya, terkait mengenai memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kota Makassar ini. Makanya saya katakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini selalu menjadi tumpuan dari
baik secara pertumbuhan ekonomi nasional maupun dari provinsi. Kita selalu berada rata-rata di atas dari provinsi Oke. pertumbuhan ekonomi. Karena Nah, itu tadi potensi kita banyak. betul sekali. Nah, kalau bicara tentang kebijakan pusat nih, Pak, apakah ada kebijakan pusat atau kebijakan daerah sendiri yang berdampak besar terhadap pembangunan ekonomi Makassar di 2024? Nasional dulu deh, Pak, kebijakan Ya, nasional. saya kira kalau nasional ya semua kan ini sifatnya imperatif ya, semua regulasi-regulasi sisi perencanaan semua itu semua harus eh, apa namanya harus sesuai dengan perencanaan dari tingkat pemerintah kita, pemerintah pusat kita. Nah, ini misalnya kita lagi akan melakukan perencanaan untuk bagaimana solusi mengatasi kemacetan yang ada di Kota Makassar. Nah, ini kan masalah Ya, masalah pasti nasional ya, ya Pak juga. nasional. Hmm. Ada perusahaan yang beberapa yang kita melakukan kerjasama, kemudian melakukan apa namanya kajian dan ternyata solusinya adalah terkait mengenai bagaimana Makassar itu memiliki transportasi massal atau eh, transportasi publik. Inilah yang menjadi apa namanya? Inilah yang menjadi PR buat pemerintah Kota Makassar. Tetapi dalam pembuatan transportasi publik ini kan melibatkan harus pemerintah pusat, harus melibatkan pemerintah provinsi. Ya. Termasuk juga misalnya stadion. Stadion juga seperti itu. Pengadaan pembuatan stadion di Sudiang perencanaannya itu harus baik ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan menyiapkan anggarannya, Hmm. kemudian dari provinsi menyiapkan lahannya, dan pemerintah kota mensupport terkait mengenai misalnya jalan-jalan yang di dalamnya. Jadi ini memang harus Saling saling sinkron dari atas sinkron dari sampai atas, ke bawah. Jadi semua kebijakan nasional berpengaruh harus tentu saja didukung dengan ya daerah. Dan didukung. begitu juga sebaliknya, Aha. dalam daerah membuat sebuah program itu harus didukung oleh daerah. Disupport juga harus dari atas. Oke, jadi saling mendukung seperti itu ya. Iya, jadi kalau dari perbincangan kita sebelum-sebelumnya Pak, kalau bisa saya tangkap eh, ekonomi ini sangat bertumbuh dalam 5 tahun terakhir ini Ya, dari RPJMD. Target-target juga yang dibuat, janji-janji yang ya, disampaikan dalam visi misi wali kota sebelumnya juga semua hampir terrealisasi dengan baik. ya, Mungkin masih ada yang belum sampai, tapi masih sementara berjalan, tinggal ya, dilanjutkan. ya, Beri banyak sekali, tinggal seperti tadi lorong wisata ya yang ya. tinggal sedikit, dan tentu saja ini juga berdampak lebih baik terhadap perekonomian kita. Jadi ini tentu saja harus dilanjutkan, siapapun Ya. calon kita nanti ke depannya ya pasti juga kalau bisa tetap konsisten dengan program seperti ini. Iya, Nah, ini ada yang seperti itu ya Pak, misalkan dari program Pak Dani Pomanto nih sekarang, dan ternyata masih tetap bisa dikonsistenkan jalan kembali iya, di program wali kota yang akan terpilih nanti. iya. Saya kira dari beberapa program yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar, saya kira selama itu dia tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang dan Mm-mm. RPJMD teknokratik, Iya, itu menjadi kewajiban yang harus dilanjutkan oleh wali kota yang terpilih nanti. betul. Ya, karena ini adalah sifat imperatif dan perencanaan ini sudah dibuat untuk 20 tahun ke depan dan ini menjadi kewajiban dari wali kota terpilih untuk melaksanakan program ini. Ya. Itu tadi yang saya kasih contoh misalnya low carbon city itu wajib siapapun Betul. wali kota terpilih Iya, harus melanjutkan iya, low carbon betul Pak. city itu Karena kita bahkan harus terdampak. sampai ke zero carbon city. Nah, karena itu adalah hal imperatif yang memang kita susun untuk perencanaannya untuk 20 tahun ke Dan depan. ini isu nasional, Ya, isu dunia nasional terkait bahkan. dengan lingkungan. Iya. Oke, dan ini nih Pak, kita bicara nih, mungkin ada juga pendengar kita, penonton kita yang ya awam banget masih nggak tahu RPJMD itu yang disusun itu apa sebenarnya. Ini Pak, ke depannya nih berjalan kan Hmm. sudah disusun nih, ada yang disusun 20 tahun, Iya, ada yang disusun 5 tahunan. iya. Ada nggak Pak pernah kejadian atau bisa terjadi kah misalkan di tengah perjalanan ada perubahan? Apakah pernah ada seperti itu? Kalau revisi RPJMD atau itu bisa saja ada. Mhm. Selama itu pertama ketika apa namanya yang dibuat program ini bertentangan dengan ternyata regulasi itu bisa dirubah. Ataukah tidak mampu karena adanya kondisi keuangan yang tidak bisa membiayai program itu bisa direvisi. Oh, Ya, jadi bisa ya, bisa tapi ada catatan revisi hanya ya. selama 3 tahun. Tapi kalau sudah masuk ke tahun keempat atau tahun kelima itu sudah tidak ada revisi lagi. Oke, maksimal sampai di 3 tahun masih Ya, bisa melakukan revisi. ya.
Oke. Dan itu memang bisa ya Pak, Bisa, diatur itu dalam diatur dalam perundang-undangan? perundangan itu bisa. Oh, boleh. Ya, ya. Oke, tapi ya sejauh ini kita bersyukur ya pertumbuhan Makassar bagus, target-target hampir terrealisasi sebagian besarnya, dan kita berharap pembangunan Kota Makassar juga terus akan mengalami peningkatan yang pesat, ekonominya kah, pembangunan fisik dan lain-lain sebagainya di tangan kepala daerah kita yang Ya, baru nanti ya, kita pastinya. berharap. Betul kan? Nah, sekarang kan kita udah melihat hasilnya Pak, Ya, udah melihat hasilnya, kita masuk ke lorong-lorong sudah bersih, tanaman-tanaman ya, itu rapi berjejer di lorong. Ini suatu mungkin yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya loh oleh kita. ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ada rapor yang apa namanya seperti sebuah rapor ya untuk kepala daerah Mhm. ya itu selalu akan dilihat dari pemerintah pusat. Itu pertama adalah bagaimana tingkat kemiskinannya, bagaimana pengangguran yang apa namanya yang ada, bagaimana dalam suatu daerah itu misalnya bagaimana ketimpangan pendapatannya atau generasionya, Mhm. ya kemudian bagaimana PDRB-nya, pertumbuhan ekonominya, ya bagaimana IPM-nya, indeks pembangunan manusianya, itu semua menjadi catatan rapor sebuah kepala daerah. Oke. Kalau misalnya apapun programnya bagus, tapi kalau kemiskinannya naik Mhm. dalam setiap tahun itu kan menjadi artinya itu menjadi catatan yang tidak bagus. Betul. Jadi semua program kegiatan itu kalau itu baik dan itu berujung kepada catatan yang tadi yang saya katakan ada indikator ekonomi yang misalnya berapa Bertumbuh. penganggurannya, berapa Iya. pertumbuhan ekonomi, kalau itu baik semua maka itu akan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi setiap tahun itu akan dilihat terus berapa pengangguran Kota Makassar, apakah naik atau turun, bagaimana kemiskinan. Karena kita tahu ya Pak, permasalahan itu kan nggak akan habis ya, nggak Ya, akan ada putusnya kalau kita bicara tentang persoalan kemiskinan, ya, persoalan sampah, kebersihan, ya, lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran. Ini kan ada terus. Jadi ya. tinggal bagaimana visi misi dari setiap kepala daerah yang akan terpilih. Itulah menjadi, saya kira itulah yang menjadi tujuan atau intervensi pemerintah. Hmm, Ya. Tujuan utama dari intervensi pemerintah adalah bagaimana menuntaskan kemiskinan, bagaimana membuka lapangan apa namanya, pekerjaan. pekerjaan, ya, bagaimana menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, Hmm. ya, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu semua adalah menjadi catatan utama yang harus dipikirkan oleh kepala-kepala daerah. Oke, dan itu pasti semua masuk dalam visi misi yang akan dituangkan Iya, nanti ya itulah pastinya. yang akan Nah, dinilai oleh masyarakat. iya, Kalau misalnya itu janjinya masuk apa dan akal dan enggak bisa gitu. bisa direalisasikan, pasti ya masyarakat akan memilih. Betul, iya pasti seperti itu dan semoga ya ke depannya 5 tahun ke depan bisa melanjutkan kembali apa yang memang sudah baik saat Iya, ini. Karena kan kalau program-program Pak yang memang kita lihat baik berjalan, siapapun yang merencanakan program tersebut, kepala daerah siapapun, tapi kalau kita sudah lihat hasilnya baik, berimbas baik terhadap iya, pertumbuhan ekonomi, kenapa tidak dilanjutkan terus ya? iya, Apalagi memang sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. iya. Jadi mungkin kalaupun ada visi misi yang baru, itu hanya Hmm, tinggal menjadi program tambahan yang bisa mendukung supaya pertumbuhannya bisa lebih pesat. iya. Nanti Saya seperti kira itu ya. banyak intinya inovasi-inovasi akan dibuat dalam rangka untuk bagaimana apa namanya menjalankan program yang sudah dicanangkan, yang sudah kita buat di dalam RPJPD nantinya. Iya. Bagaimana dengan lingkungan, bagaimana kita melakukan pelayanan dengan menggunakan transformasi digital, kan seperti itu. Itu semua banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita apa namanya kita tangani melalui inovasi-inovasi yang baru. Itulah dalam bentuk janji-janji nanti kepada daerah. Sehingga nantinya kalau inovasinya bagus dan dianggap bisa dilakukan, pasti masyarakat akan memilih kan Iya. seperti itu. Dan sebenarnya bukan hanya itu sih tugas, mungkin apa masuk dalam tugas Bapeda juga kah? Ini kan kita bicara tentang seperti menjaga kebersihan, Ya, yang tumpukan sampah di mana-mana, kemudian juga mengurai kemacetan, menurunkan karbon. ya, Ini semua kan sebenarnya harus didukung dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, SKPD dan masyarakat. ya betul. Nah, ini juga sebenarnya jadi PR ya, karena untuk menyampaikan ke masyarakat itu, sebenarnya kalau misalkan mau menyampaikan sosialisasi seperti itu kan sudah dilakukan dari dulu-dulu ya Pak, Ya, tentang jagalah kebersihan supaya tidak banjir ya, ya, atau ya, apapun itu. ya, Tapi sampai sekarang juga persoalannya tetap masih ada juga ya, ya, masih macet, masih susah untuk mengurai kemacetannya. Nah, ini apakah tugas Bapeda juga untuk sosialisasi sampai ke bawah ke masyarakat tentang beberapa hambatan tadi Pak yang bisa menjadi faktor penghambat? ya.
kalau terkait mengenai sosialisasi ke masyarakat itu eh, bisa juga masuk dalam tugas Bapeda. Tetapi pada intinya Bapeda itu melakukan selalu monitoring evaluasi terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat dokumen perencanaannya oleh SKPD. Oleh SKPD. Kemudian melakukan monitoring Mhm. seperti itu. Nanti kita lihat SKPD-nya bagaimana terkait misalnya kemacetan, apa solusinya. Oke. Nah, dibuat dokumen perencanaan, bagaimana monitoringnya. Kalau tidak sesuai, kita berikan lagi masukan. Ya, Mhm. apakah membuat inovasi yang baru, program yang baru, ataukah bagaimana mendukung program yang dibuat oleh Bapak Wali Kota Makassar ini. Jadi saya kira tugas Bapeda ini melakukan monitoring, evaluasi terkait mengenai apa yang sudah menjadi program-program yang dibuat. Dibuat. Seperti Jadi itu. tinggal monitoring Ya, sebenarnya ya. Iya. tinggal SKPD ininya lah yang melakukan eh, apa namanya, yang turun ke bawah ke lapangan ke masyarakat. Misalnya dalam hal mengingatkan kebersihan, ya bukan hanya sebenarnya mengingatkan kebersihan, tapi bagaimana memikirkan persoalan sampah ini Solusi. supaya Mhm. bisa menjadi nilai guna Betul. dan berdaya guna. Kan Ya tadi seperti itu. sempat, Kalau hanya dibuang iya. saja, ini kan tidak menyelesaikan, betul bukan lingkungan. Tapi bagaimana sampah ini bisa dibuat menjadi misalnya bahan ekonomis. Misalnya tadi PSL, sampah ini Iya. diubah menjadi listrik, kan lebih berguna. Bisa Inilah, juga mendatangkan investor ya, Pak. ya bisa juga mendatangkan investor untuk Betul. pembangunan sampah itu. Mhm. Nah inilah yang menjadi kita tunggu inovasi dan gagasan ide-ide dari apa namanya, baik dari kepala daerah maupun dari SKPD Karena SKPD mereka pasti kita. sudah lihat jangka pembangunan sampai 20 tahun ke depan kan mereka sudah tahu ya, dan mereka juga sudah tahu lah isu-isu nasional seperti ini memang ada terus dan cukup Ya, menjadi PR besar buat kita. Jadi ya tinggal mereka bagaimana strateginya, visi misinya dalam memberantas semua ya, yang menjadi persoalan ini ya. ya makanya setiap tahun eh, pemerintah Kota Makassar selalu melakukan refleksi akhir tahun. Ya, jadi refleksi akhir tahun itu melihat, mengevaluasi apa kira-kira permasalahan atau isu-isu strategis yang perlu kita bahas dan kita carikan solusinya. Jadi setiap tahun itu ada selalu kegiatan-kegiatan terkait mengenai refleksi akhir tahun. Di awal tahun juga ada namanya rakorsus, rapat koordinasi khusus. Itu Mhm. terkait mengenai bagaimana kita melakukan perencanaan atau mendengar inovasi-inovasi atau gagasan ide dari SKPD dalam menjalankan program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Oke, baik Pak. Ini kita bicara kolaborasi, ini kan kolaborasi antar banyak. Tadi Pak Sul juga sudah sempat menjelaskan dari pusat sampai dengan ke bawah. Nah, ini kalau kita bicara tentang pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelaraskan program-program pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha agar tercipta ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Ini seperti apa nih Pak kolaborasinya? Ya, Karena ini kan banyak pihak ya di dalamnya. ya, jadi saya kira dalam melakukan pembangunan, melaksanakan pembangunan apa namanya di Kota Makassar, tidak hanya kita menggunakan dari APBD, tetapi kita juga perlu bantuan-bantuan yang sifatnya misalnya dari swasta, ya, untuk bagaimana menjalankan sebuah program Mhm. investasi kerjasama dengan perusahaan, ya, misalnya apa namanya penggunaan bagaimana menggunakan aset-aset pemerintah supaya bisa bernilai ekonomis. Ya, Mhm. misalnya ada pengelolaan pasar, ya, ada pengelolaan apa namanya eh, air, pengelolaan Oke. lingkungan yang bekerja sama semua dengan baik itu pihak swasta atau masyarakat. Jadi memang kolaborasi ini saya kira sangat penting, baik itu pemerintah, masyarakat maupun dari swasta. Saya kira itu menjadi kolaborasi yang menjadi sudah menjadi branding dari pemerintah Kota Makassar. Oke, baik. Terakhir nih Pak, ini Bapak melihat sektor mana nih yang perlu diprioritaskan untuk mendongkrak pembangunan ekonomi di Kota Makassar? Yang paling mendongkrak Pak? Ya, saya kira ya itu tadi yang saya katakan bahwa bagaimana kita membuat iklim investasi yang baik loh, yang kondusif yang ada di Kota Makassar ini Oke. supaya banyak para investor mau menanamkan modal di sini. Kalau usaha ini, kalau usaha atau penanaman modal atau investor banyak menanamkan modalnya di Kota Makassar, saya kira mulai dari pengentasan kemiskinan berjalan, Mhm. membuka kesempatan Lapangan kerja, pekerjaan. meningkatkan pendapatan PAD kita. Jadi pada intinya saya kira yang perlu kita harus genjot di sini adalah melakukan promosi investasi. Mhm. Kemudian yang kedua bagaimana menjaga
Makassar tetap kondusif ya. Makassar tetap kondusif dan iklim investasi kita itu kondusif. Saya kira ya. Baik. Ini luar biasa, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bicarakan. Kalau kita bicara tentang pembangunan Makassar kan nggak ada bisa-bisa ya Pak. Ini berlanjut terus. Betul. Karena permasalahan berlanjut, Bapak harus juga Berlanjut. Nanti solusinya juga harus terus berlanjut. mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lagi Pak soal kedepannya. Baik, terima kasih banyak Ya, makasih. waktunya Pak untuk bisa berbincang-bincang bersama kami di sini dan juga berbagi informasi terhadap pendengar Radio Venus dan RRI dan juga penonton channel YouTube Solusi Media ID. Baik, saya kembali menyapa untuk Anda pendengar Radio Venus 97,6 FM dan juga RRI Pro 4 Makassar. Terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Demikian perbincangan kita Ekonomi Talk bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Bapak Andi Zulkifli, SSTP MSI. Saya Aida Adam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.